Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah selesai semua latihannya. Kemudian kita lanjutkan kuliahnya. Jadi di data yang dihasilkan nanti kita akan gunakan untuk berlatih menganalisis dengan RAS model. Teman-teman sekalian, jadi ini sebetulnya RAS model ini lebih dekat kepada pendidikan dalam arti analisis statistik yang digunakan atau statistik yang digunakan itu lebih berdekatan dengan dunia pendidikan, bukan dengan dunia biologi. Ya, walaupun juga bisa sebagian nanti diterapkan di biologi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hal ini. Maka saya tayangkan dulu slide-nya. Sudah kelihatan belum ini slide-nya? Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi di dalam pengukuran, kalau di pengukuran fisika, mengukur berat, panjang, suhu, dan sebagainya itu kan yang diukur jelas gitu ya. Artinya sesuatu yang konkret gitu ya. Tetapi dalam dunia pendidikan itu kita seringkali berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak atau sifatnya laten ya. Pengukuran tentang hasil belajar, kemudian kognitif, sikap, opini, pendapat, persepsi, itu kan sesuatu yang abstrak. Beda dengan kalau kita mengukur panjang menggunakan meteran yang diukur jelas, alat ukurnya juga jelas gitu ya. Mengukur berat juga begitu. Alat ukurnya jelas, yang diukur juga jelas gitu ya. Tetapi ketika kita menilai sikap, persepsi, opini, pendapat, termasuk kecerdasan, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu ya. Alat ukurnya juga tidak kelihatan dengan jelas ya. Nah, oleh karena itu seringkali di dalam pengukuran di dunia pendidikan termasuk dunia psikologi itu menimbulkan banyak pro kontra di sana sini. Ya, artinya banyak pendapat, banyak hal yang bisa menjadi sesuatu yang berkembang perbedaannya. Nah, tetapi kita perlu mengembalikan kepada prinsip pengukuran sebagaimana yang dilakukan di fisika. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, di dalam mengukur itu seringkali kan menghasilkan skor. Maka pengukuran itu dalam definisi yang klasik itu kan seringkali dimaknai sebagai penempatan angka terhadap objek yang diamati, gitu ya. Itu yang disebut dengan pengukuran. Apakah itu benar? Ada kalanya benar, ada kalanya ya belum tentu. Artinya tidak hanya sekedar menempatkan angka di dalam kita melakukan pengukuran. Ini ilustrasi di dalam pengukuran fisika. Ya. Kalau kita mengukur pada tinggi badan misalnya, ada yang tingginya 100 cm, ada yang 140, ada yang 180, itu jelas selisihnya bisa kita pastikan kalau misalnya antara 100 ke 140, selisihnya kan 40 cm. Itu sama dengan selisih antara 140 ke 180. Tetapi dalam dunia pendidikan tidak bisa begitu. Artinya ketika misalnya teman-teman ulangan atau ujian, yang satu mendapatkan skor 70, yang satu 75, yang satu 85, bukan berarti walaupun selisih skornya sama, itu kemampuannya menunjukkan bahwa mereka punya selisih yang sama gitu ya. Nanti akan saya perjelas dengan ilustrasi berikutnya. Nah, kemudian karakteristik pengukuran yang kedua, kalau yang ini tadi memiliki skala yang tetap gitu ya, sehingga setiap selisih yang sama itu menghasilkan jarak yang sama atau interval yang sama karena interval di dalam skalanya sudah sama. Kemudian yang kedua itu punya titik mula atau titik awal. Ya, kalau kita ke Pertamina atau ke SPBU itu kan mulai dari nol ya Mas. Gitu ya. Artinya bahwa nol itu belum ada BBM yang dimasukkan ke dalam tangki bahan bakar kita. Ya, memang belum ada sama sekali. Sama ketika tingginya 0 itu ya berarti 0 cm. Ya.
dan seterusnya. Jadi itu karakteristik yang kedua. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya ada ulangan antara siswa Angga, Bambang, Cynthia, dan Darman pada soal IPA biologi misalnya, soalnya ada 40, ya ini pada kelas 9 SMP gitu ya. Kemudian dari 40 soal itu ada 6 soal biologi SMA. Nah, kira-kira apakah perbedaan skor antara Angga dan Bambang serta Cynthia dan Darman itu sama gitu ya. Sekalipun di situ sama-sama skornya selisihnya 4, artinya dia mampu menyelesaikan 18 soal untuk Angga, kemudian 22 soal untuk Bambang, 32 soal Cynthia, dan 36 soal untuk Darman. Artinya sekalipun selisih skornya 4, itu tidak menggambarkan bahwa selisih kemampuan mereka di dalam IPA biologi SMP itu seperti itu, belum tentu gitu ya. Karena bisa jadi si Angga ini mampu menyelesaikan soal-soal yang diambil dari soal-soal SMA misalnya. Sehingga bobot soalnya kan lebih berat ya, atau lebih sulit dibandingkan dengan soal-soal yang seusianya gitu ya. Nah, sehingga itu tidak mencerminkan kondisi yang seperti ada pada angka atau skor yang dihasilkan dari menghitung jumlah soal yang dikerjakan dengan benar saja. Itu. Kemudian contoh yang lain, misalnya nanti kita bisa lihat, ya ini tadi sudah saya sampaikan tentang definisi pengukuran yang seringkali kita memaknainya sebagai menempatkan angka kepada objek atau kejadian sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ya, ini definisi klasik ya, padahal ya belum tentu selalu benar gitu ya, karena dalam hal tertentu kita menjadi sulit untuk menentukan itu sebagai sebuah pengukuran. Contohnya ini, jadi kalau misalnya ada soal ujian bahasa Indonesia, yang berarti maksudnya adalah menguji kemampuan berbahasa Indonesia, ada 40 soal, kemudian A ini benar 30, apakah berarti kemampuan A dalam berbahasa Indonesia itu 75%? Kan belum tentu gitu ya. Ada lagi kasus misalnya B benar 25 soal, yang C juga benar 25 soal. Apakah keduanya itu memiliki kemampuan yang sama dalam berbahasa Indonesia? Kan belum tentu, karena bisa jadi yang dikerjakan yang benar itu antara si B dengan C sama-sama jumlahnya 25, itu pada soal yang berbeda. Sama halnya ketika D itu dari 40 soal, siswa D itu tidak ada yang benar dia dalam mengerjakan soal. Apakah berarti dia tidak bisa berbahasa Indonesia? Nah, ini kan artinya menempatkan angka pada hasil pengukuran atau pada objek atau pada gejala yang tadi atau kejadian yang tadi kita sebutkan ini tidak selamanya benar gitu ya. Karena itu belum tentu merupakan hasil pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia pada contohnya. Nah, sekarang kita akan lihat ilustrasi ini akan mempermudah kita. Tolong diperhatikan ini teman-teman. Jadi di sebelah kiri garis ini, adalah responden atau siswa. Kemudian di sebelah kanan itu adalah butir-butir soal yang digunakan. Idealnya kalau siswa itu dikatakan pinter, ya, kemampuannya tinggi, maka dia juga mampu menyelesaikan soal-soal yang tingkat kesulitannya tinggi. Apalagi yang tingkat kesulitannya sedang dan rendah gitu ya. Sehingga kalau seperti ini bisa menjadi fair gitu ya. Demikian pula kalau siswa itu kemampuannya sedang, maka idealnya dia tidak mampu mengerjakan soal-soal yang tingkat kesulitannya tinggi. Dia hanya mampu menyelesaikan dengan benar soal-soal yang tingkat kesulitannya sedang dan rendah. Demikian pula siswa yang tingkat kemampuannya rendah, maka dia tidak mampu menyelesaikan soal yang tingkat kesulitannya sedang dan tinggi. Dia hanya mampu mengerjakan soal-soal yang kemampuannya rendah, tingkat kesulitannya rendah saja. Itu idealnya begitu. Tetapi kan seringkali kita menjumpai ada siswa yang sebetulnya kemampuannya sedang, tapi dia mampu mengerjakan soal yang tingkat kesulitannya tinggi. Nah, artinya apa? Ini kan tidak mencerminkan hasil pengukuran kalau hanya sekedar menggunakan skor atau angka dari hasil menjumlah dari jawaban benar dari
butir-butir soal yang dikerjakan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, itu yang yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian instrumen di dalam riset pendidikan itu seringkali kita uji dengan beberapa parameter. Misalnya kita menggunakan Alpha-Cronbach, ya. Kemudian bisa juga kita tentukan validitasnya dengan menggunakan expert judgment. Artinya kita melibatkan para ahli untuk memvalidasi dari instrumen yang digunakan. Nah, apakah dengan menggunakan responden kita juga bisa mengukur keandalan dari instrumen kita? Nah, ini sebetulnya pertanyaan penting ini. Nah, padahal alat ukur itu nanti akan kita gunakan untuk mengukur responden atau siswa kita. Gitu ya. Nah, maka dari itu RAS model menjembatani ini semua dari pengukuran yang tadi sifatnya belum punya skala ke pengukuran dengan menggunakan skala yang equal interval, yang jaraknya sama. Kalau di dalam fisika, kemarin kita dalam melakukan analisis itu jenis datanya adalah data yang rasio atau minimal interval. Nah, instrumen yang baik itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, sehingga instrumennya mesti sifatnya khas, spesifik. Kalau kita ingin mengukur suhu, maka kita menggunakan termometer. Kalau dulu kita menggunakan termometer air raksa, termometer alkohol, sekarang kita sudah menggunakan infrared ya, dengan menggunakan termogan. Untuk mengukur waktu kita menggunakan arloji atau stopwatch gitu ya. Mengukur berat menggunakan timbangan gitu ya. Ini juga timbangan. Panjang kita bisa menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup gitu ya. Dan seterusnya. Artinya apa? Alat ukur itu sifatnya spesifik, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur pada parameter-parameter tertentu. Nah, di dalam menganalisis sebuah instrumen itu kita seringkali menggabungkan dua parameter penting, yaitu reliabilitas dan validitas. Validitas itu artinya mengukur apa yang seharusnya diukur, kalau reliabilitas itu berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan ukuran yang ajak, yang tetap gitu ya. Ini ilustrasinya. Ini tidak valid tapi reliable. Hasil ukurannya ajak tapi tidak tepat sasaran. Harusnya kan di sini. Nah, kalau yang ini valid tapi tidak reliable, tepat sasaran tapi masih sering meleset-meleset gitu ya. Dan ini tidak valid serta tidak reliable. Yang ini valid dan reliable. Nah, ini properti dari instrumen yang kita gunakan mestinya menggunakan titik tolak. Artinya ada angka nolnya. Kalau di Pertamina tadi atau di SPBU, mulai dari nol ya Mas. Kemudian intervalnya sama. Jadi 5 cm ke 10 cm, jaraknya sama dengan 10 cm ke 15 cm. Intervalnya sama. Kemudian punya unit satuan. Ya, bisa sentimeter, bisa inci gitu ya. Kemudian garisnya lurus atau linear. Itulah pengukuran yang real di dalam fisika. Nah, harapannya dalam dunia pendidikan, dalam dunia psikologi, itu juga bisa kita lakukan hal yang sama. Ada titik tolaknya, intervalnya sama, ada satuannya, kemudian ada garis lurus atau garis linear yang bisa kita gunakan meletakkan skala pengukuran kita. Nah, ini contoh di dalam fisika, pengukurannya misalnya untuk mengukur panjang, ya, yang disebut dengan 1 meter itu misalnya jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1/299,792,428 detik dan seterusnya. Ya, ini contoh, ya, artinya di situ jelas standarnya. Nah, tetapi di dalam dunia psikometri itu kita seringkali menimbulkan persepsi yang berbeda. Maka tadi saya katakan pengukuran yang sifatnya laten, opini, persepsi, kemudian pendapat, gitu ya. Kalau ditanya mana yang cantik, itu kan jawabannya selalu relatif, gitu ya. Cantik itu relatif. Artinya ukuran cantik bagi seseorang belum tentu cantik bagi orang yang lain. Artinya itu pengukuran dalam dunia psikometri bisa jadi berubah-ubah. Artinya sesuai dengan standar yang masing-masing orang miliki atau gunakan.
Nah, kemudian yang juga perlu kita waspadai adalah di dalam statistik itu bukan hanya sekedar permainan angka ya, karena tidak semua angka itu kemudian untuk dijumlahkan. Kalau misalnya ada yang WA, Min, tolong ditambahkan nomor 081 sekian-sekian dan nomor 085 sekian-sekian, itu maksudnya bukan dioperasikan secara matematika, kemudian ditambah gitu ya, sehingga hasilnya menjadi ini, bukan. Ya. Itu maksudnya supaya ditambahkan sebagai member dari grup WA misalnya. Nah, ini hitungan statistik yang ngawur tapi sering dipakai gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya simbol A itu 1, B2 dan seterusnya sampai Z itu 26. Ini konon katanya sering dipakai untuk motivasi ya. Sekalipun ini secara prinsip matematika dan statistik ngawur ini ya, tetapi ya untuk senang-senang saja ini. Konon katanya keberhasilan hidup seseorang itu tidak hanya ditentukan dari keterampilan, skill saja. Karena skills itu kalau dijumlahkan hasilnya hanya 82. Artinya menopang 82% keberhasilan. Kemudian harus disempurnakan dengan knowledge. Nah, knowledge kalau dijumlahkan 96, masih belum sempurna. Skill, knowledge, kemudian ditopang dengan hard work, hampir sempurna, kerja keras, ya, 98. Nah, yang sempurna itu kalau ditambah dengan attitude, dengan sikap. Artinya semua perubahan dalam hidup kita itu ditentukan oleh adanya perubahan sikap kita. Itu sekedar motivasi. Nah, kemudian pemahaman jenis data ini sudah pernah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan yang awal dulu. Ada nominal, ordinal, interval, rasio, dan seterusnya. Idealnya pengukuran itu menggunakan skala atau jenis data yang rasio. Ya. Nah, ini kritik terhadap definisi yang tadi kita sebutkan bahwa pengukuran adalah menempatkan angka kepada objek atau kejadian sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, kritiknya di mana? Di sini, bahwa atribut yang diukur itu harus bersifat kuantitatif. Sehingga itu saintifik gitu ya. Kemudian secara instrumental, prosedur untuk menentukan estimasi angka itu menunjukkan besarannya. Nah, maka tadi di dalam kita melakukan pengukuran tadi, itu kan tidak menunjukkan apa yang sebetulnya terjadi, ya, termasuk tadi yang pengukuran pada bahasa Indonesia tadi. Nah, itu contoh bahwa itu tidak selamanya benar. Oke, ini kita lewati saja ya. Saya langsung ke sini. Nah, jadi begini teman-teman. RAS model itu bisa menjembatani pengukuran yang tadi dilakukan di dunia psikometri menjadi mendekati sebagaimana pengukuran yang terjadi di dalam fisika. Nah, kita mengambil logika seperti ini. Kalau kita punya skor, kemudian skor itu kita ubah menjadi data frekuensi, dari data frekuensi itu bisa kita hitung probabilitasnya. Contoh misalnya, kalau kita punya 10 soal biologi, ada 3 orang siswa yang mengerjakan soal A benar 8, B 6, C 3. Maka odd rasionya itu adalah berapa banyak soal yang benar dibagi dengan jumlah soal dibagi dengan soal yang salah. Ya. Sehingga kalau soalnya ada 10, kalau A mampu menjawab 8, maka odd rasionya adalah 8 dibagi 2. Karena 8 benar, 2 salah. Kemudian B itu 6 benar, berarti 4-nya salah. Kemudian C, kalau benarnya 3, berarti 3/7. Ya, yang A itu 8/2 sama dengan 4, B itu 6/4 sama dengan 2/3, 1,5. Kemudian C benar 3 itu 3/7. Nah, itu odd rasionya, probabilitas yang muncul gitu ya. Jadi peluang yang terjadi kalau mampu menjawab 8 soal itu adalah 8/2 gitu ya. Kalau ini kita tempatkan dalam sebuah garis skala gitu ya. Dalam sebuah mistar. Katakanlah ada yang mampu menjawab 1 soal dengan benar, 2, 3, 5, 8, dan 9 misalnya. Kemudian kita tempatkan odd rasio tadi, probabilitas tadi, itu kan hasilnya
karena mampu menjawab benar 1 dari 10 soal, maka kan 1/9. Ini 2/8, 3/7, 5/5, sampai yang paling kanan ini 9/1. Nah, hasilnya 1/9 itu kan 0,11. 2, 0,25. Dan seterusnya sampai 9/1, 9. Artinya kalau kita hanya memperhatikan skor soal yang mampu dijawab dengan benar, skalanya bisa ajek gitu ya. Tetapi ketika kita sudah lihat probabilitasnya, ini kan menjadi tidak sama, tidak ajek gitu ya. Dari yang benar 1 skor ke 2 skor, itu kan 0,111 ke 0,25. Ya, yang 5/5 1, yang 9, 9/1 9. Artinya jarak antara 1 ke 5 yaitu 0,111 ke 1 dengan 5 ke 9 atau jarak dari 1 ke 9 ini kan tidak acak. Berarti ini kan tidak equal interval. Ya, intervalnya tidak sama. Nah, maka dari situ kemudian kita gunakan logaritma. Nah, kalau kita logaritmakan 0,111, kemudian 1, kemudian 9, logaritmanya ini adalah min 0,954. 1 itu lognya 0, 9 itu plus 0,954. Sehingga jarak antara yang mengerjakan 1 soal, 5 soal, 9 soal, itu jaraknya sama. Kalau tadi 4 skor, ini 4 skor, di dalam mistarnya, ini namanya mistar logit, itu jaraknya sama, 0,954 di dalam mistar logit. Maka kita bisa menggunakan hasil ini sebagaimana pengukuran pada fisika. Ada titik tolaknya, 0, jelas. Kemudian linear berupa garis lurus, equal interval, jaraknya sama, dan mempunyai satuan. Nah, satuannya adalah log of unit. Nah, baru kemudian hasil pengukuran psikometri itu sejajar dengan pengukuran pada fisika. Nah, ini contoh ilustrasi yang lain, hampir sama seperti tadi. Kalau di sebelah kiri ini adalah responden, sebelah kanan itu adalah butir soal, maka idealnya siswa yang memiliki kecerdasan rendah itu hanya mampu mengerjakan soal-soal yang tingkatannya rendah juga. Ingatan, pemahaman gitu ya. Kemudian yang kecerdasannya sedang, maka dia hanya mampu mengerjakan soal yang tingkat kesulitannya sedang. Ya, tidak mampu mengerjakan soal yang tingkat kesulitannya tinggi. Nah, beda dengan yang kecerdasannya tinggi, maka dia bisa mengerjakan butir soal yang sulit, sedang maupun yang mudah. Itulah idealnya. Nah, ini contoh untuk memberikan ilustrasi bagaimana kita melakukan analisis terhadap instrumen yang kita gunakan. Baik teman-teman, tadi saya sudah mendownload hasil pekerjaan teman-teman. Akan saya kirimkan lagi. Ini saya beri nama dulu, rename. Oke, ini saya copy, saya cut dulu ya, pindahkan ke biostatistik. Oke, ini saya hapus saja. Kemudian kita simpan. Saya akan bagikan ini ke teman-teman semua. Di grup, mana tadi? Biostatistik. Ini ya.
Oke, silahkan itu di-download teman-teman, itu hasil berlatih. Tadi mengerjakan soal itu yang nanti akan kita gunakan untuk latihan analisis. Ya, sekarang perhatikan dulu, nanti kita lakukan, silahkan nanti dilakukan setelah penjelasan kuliah ini. Apakah suara saya masih bisa terdengar dengan baik? Masih bisa, Pak. Masih, Pak. Oke, makasih. Nah, ini adalah inisial yang mengerjakan dari responden. Ya. Oke. Baik, ini saya tambahkan satu kolom lagi. Caranya kita klik kanan, kemudian insert, ya. Kemudian satu kolom lagi. Atau gini saja ya. Ini saya nama nomor 1, ini nomor responden. Nomor responden. Oke, 1, kemudian ini 2, blok, kemudian munculkan tanda plus di sebelah pojok kanan, tarik ke bawah. Oke. Nah, teman-teman, yang kita gunakan di dalam analisis RAS ini, satu kolom itu hanya dibutuhkan satu karakter. Ya, satu kolom hanya dibutuhkan satu karakter. Sehingga ini kita menyebutnya nomor responden, inisial huruf inisial nama ini nanti mungkin tidak usah kita gunakan saja ya. Nanti ini saya hapus saja. Nanti kalau mau dipakai teman-teman ya silahkan. Kalau saya mencontohkan kali ini tidak saya gunakan ya, karena nanti bisa menimbulkan sesuatu gitu ya. Kemudian jenis kelamin, asal SMA, negeri dan swasta, pendidikan terakhir orang tua, ada yang SD, SMP, SMA sampai dengan S2, S3. Kemudian tempat tinggal ada desa, ada kota. Artinya ini kolom 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah identitas demografi ya, identitas demografi. Kemudian ini jawaban soalnya mulai dari kolom F, G, H, I dan seterusnya sampai terakhir itu ada di kolom O. Nah, ini kita lebarnya kita kurangi saja supaya tidak terlalu makan tempat. Ya, ada yang mau disampaikan? Klik kanan, kemudian kolom width. Ya, lebarnya kita kurangi dulu. Misalnya 4 sajalah ya. Nah, teman-teman, kita akan gunakan data demografi. Supaya tidak bingung, saya mulai dari sini saja ya. Ini saya lebarkan kolomnya. Tadi 5 ditambah 10, 15 ya. Kira-kira 15 kolom 1, 2. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, kita bisa gunakan ini format column width 1. Jadi kita gunakan satu karakter saja. Nah, jadi untuk bisa melakukan analisis RAS, satu kolom itu hanya memuat satu karakter. Padahal di sini kita punya misalnya nomor responden. Itu kan kalau 1 sampai 9 memang hanya satu karakter, satu kolom. Tetapi di sini yang nomor 10 dan seterusnya itu kan menggunakan 2 kolom. Harusnya. Nah, ini kan harusnya menggunakan 2 kolom sampai nomor 73 ini. Nah, caranya bagaimana? Kita tempatkan angka itu di kolom yang berbeda. Misalnya ini berarti kita menggunakan angka yang sebelah kanan yang ada di kolom kedua. Caranya sama dengan right RIGHT kurung buka. Nah, salah, hanya kebanyakan. Right kurung buka
Nah, teman-teman perhatikan laptopnya mungkin bisa beda settingannya. Ini ada yang koma seperti punya laptop saya ini koma, mungkin ada juga yang titik koma, mungkin ada juga yang titik dua. Ya, kebanyakan koma atau titik koma ya. Kalau saya ini pakainya koma. Kemudian kita ambil atau kita klik di sini kolom A2 ini. Ya, artinya kita hanya mengambil karakter yang sebelah kanan dari yang kita ambil itu kolom A2, koma 1. Kita ambil satu karakter, enter. Nah, kemudian ini kita kopas saja ke bawah sampai selesai data yang kita punya tadi. Oke, sampai nomor 73. Ya. Berarti di situ kita sudah dapatkan satu kolom, satu karakter. Nah, untuk yang nomor 1 sampai 9 ini kan depannya berarti 0, kita masukkan saja 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, 10, yang 10 ini kalau kita gunakan cara yang tadi 0, 0, 0 itu kelamaan. Kita menggunakan formula saja. Sama dengan left, berarti kita ambil karakter yang sebelah kiri dari kolom A11, karena nomor 10 ada di sel A11 gitu ya. Koma 1. Artinya kita mengambil satu karakter dari sebelah kiri. Enter. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Ya. Jadi ini sudah berada di dua kolom yang berbeda. Nomor 57. Ini berarti kolom pertama 5, kolom kedua 7. Gitu ya. Kemudian ini berikutnya jenis kelamin. Ini kan P, N, 3, K. Kemudian ini B, sel telur. E, asam amino. A, meristem apikal. D, meristem lateral dan meristem samping misalnya. Nah ini berarti kan kita harus menggunakan satu karakter lagi sama seperti tadi. Caranya berarti kita ambil sebelah kiri saja. Sama dengan left, kemudian kurung buka, letakkan di sini kolom B2 atau sel B2, kemudian kita ambil satu karakter, koma 1. Enter. Nah, kita kopas saja, kita copy, caranya munculkan tanda plus di pojok kanan, seperti ini, kemudian tekan klik yang kiri, gerakkan ke kanan. Ya, terakhir itu jawabannya A, transkripsi. Ya, di sini sudah muncul A saja. Oke, kemudian untuk yang sisanya kita tinggal kopas saja. Kita blok ke kanan, munculkan tanda plus pojok kanan bawah, kemudian klik kiri, jangan lepas, gerakkan ke bawah. Ya, sudah selesai. Kita sudah mendapatkan data yang nanti akan kita gunakan. Oke, ini sementara kita simpan dulu, masih menggunakan tadi latihan analisis gitu ya. Kemudian kita buka file yang baru. Ya, kita buka file yang baru, yaitu dengan cara tekan Ctrl N. Nah, oke, kita tekan Ctrl N. Kemudian kita copy dari sini datanya. Ngopinya cukup dari sini, dari baris kedua saja, karena yang atas itu tadi kan judul tabelnya ya. Kita blok ke kanan ya, tekan shift jangan dilepas, gerakkan anak panah ke kanan sampai terakhir dan anak panah ke bawah. Oke, kemudian kita klik kanan, copy. Nah, tandanya siap di copy, muncul garis putus-putus seperti ini yang bergerak. Kemudian kita menuju ke lembaran Excel yang baru ya. Oke, hati-hati jangan langsung dipaste, tapi kita gunakan paste yang full use saja, 1, 2, 3 ini. Ya, kita pilih yang ini ya. Atau paste spesial full use juga bisa. Full use yang ini.
Kita klik OK. Nah, kemudian kita lebarnya kita buat satu kolom lagi. Format, column width, ini dibuat satu saja. Klik OK. Nah, kemudian teman-teman setelah seperti ini, kita simpan, hati-hati menyimpannya. Disimpan tapi bukan dalam format Excel. Kita gunakan format PRN. File, Save As. Kemudian ini saya pilih di jangan diletakkan di folder ya, tapi silahkan cari di desktop. Terus ya, kita cari desktop. Ya, kita simpan di desktop. Ya, kita cari di desktop. Kemudian kita beri nama latihan kelas model kelas A 2020. Oke. Nah, misalnya. Kemudian save as type, jangan lupa kita pilih yang PRN. Nah, ini. Formatted text space delimited. Kita klik, kemudian kita klik save. Nah, tandanya berhasil, kita akan buka di desktopnya. Ya, kita buka di desktop, kita cari dulu. Nah, latihan ras, kemudian ini kelas B, ini kelas A, oke PRN. Ini ya, yang ini. Nah, kita klik kanan, kemudian open with. Nah, kita buka dengan Notepad. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi data tadi sudah dalam bentuk Notepad. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah ini kita minimize. Bagaimana cara melakukan analisis? Cara melakukan analisis sangat mudah teman-teman. Kalau tadi sudah diinstal belum teman-teman yang mini step-nya? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, sip. Kalau sudah, sekarang cara analisisnya gampang. Jadi ini cukup diklik kiri, jangan dilepas. Kemudian ditarik, masukkan di icon mini step-nya, kemudian dilepas. Gitu ya. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Jangan diapa-apakan dulu, ya, biarkan dulu. Kemudian kita klik yang data setup. Klik data setup. Nah, ini yang perlu kita lakukan, yang penting. Jadi yang perlu dimasukkan di data setup, yang pertama adalah name one, artinya first person label column. Artinya identitas demografi itu dimulai dari kolom keberapa. Dalam hal ini kita mulai dari kolom pertama. Ya. Oke, berarti biarkan. Kemudian name length, artinya person label length. Berapa kolom yang dibutuhkan untuk identitas demografi. Nah, berarti kan mulai dari sini ya. 0, 1, ini jenis kelamin tadi, negeri swasta, tinggal di desa dan kota. Nah, berarti sampai kolom ke-6 ya. Sampai kolom ke-6. Ya, sampai kolom ke-6. Berarti lebar demografinya, identitas demografi itu 6. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah item 1, first item column. Berarti jawaban, mulai dari jawaban soal, itu mulai dari kolom ke-7. Nah, ini kan jawaban pertama ada di kolom 7 kan. Kemudian N, number of item, NI. Berapa jumlah soal yang dianalisis? Soalnya tadi kan ada 10. Kita masukkan angka 10. Ya, kemudian kita klik refresh
data display. Nah, perhatikan ini teman-teman. Oh. Soalnya ada 9 ya. Sebentar, kita lihat. Nah, ini soalnya atau kita tadi ngopinya kurang ya. Kita cek dulu saja. Oh, ini harusnya sampai kolom ini ya, teman-teman. Satu kolom lagi ini ya. Ya, enggak apa-apa, kita ulangi saja. Jadi ini tinggal di copy. Ini kurang satu kolom ini. Ya, ini kan jawabannya ini A, ini juga A. Berarti ada 2 kali A, ini baru 1 kali. Ya, enggak apa-apa. Ini kita kopas saja. Kita copy ke bawah, kita blok ke bawah, kemudian munculkan tanda plus. Kita ulangi saja, gerakkan ke kanan. Ya. Kita cek yang paling atas tadi A-nya sudah 2 kali. Nah, ini. Ini A, ini A, ini A, ini A. Oke, ini kita copy lagi. Kalau sudah, yang paling kanan, Ctrl C. Kemudian kita masukkan lagi di sini. Klik kanan, pastenya yang full use saja. Ya, oke, kemudian kolomnya tetap harus kita buat 1 kolom. Format, kolom width, 1. Oke. Kemudian kita simpan, jangan lupa file, save as, oke, PRN, save. Oh, ini tadi ada yang kebuka ya. Ini kita tutup dulu yang ini. Ya, ini kita simpan lagi seperti tadi, file, save as, latihan les model A20, oke, PRN, save. Oke. Nah, ini kita batalkan saja. Ya, kita silangkan saja, kita silang. Ini juga kita silang saja. Do you want to close? Yes. Ya. Oke, kita buka lagi ini latihan RAS model A 2020. Oke. Klik kanan, open with Notepad. Oke, berarti ini sudah benar ya, A-nya sudah double, yang nomor 1. Oke, kemudian caranya kita seret, seperti tadi kita klik, kemudian jangan dilepas, masukkan di mini step. Ya, jangan diapakan dulu, biarkan kita setup dulu, data setup. Oke, ini masukkan name one-nya 1, name line-nya adalah berapa tadi? 6 ya. Name line-nya adalah 6. Kemudian item one-nya itu adalah 7. Banyaknya soal yang kita analisis ada 10. Kemudian kita klik. Nah, ini perhatikan teman-teman, sebelum kita klik refresh data display, ini kan birunya hanya 1 kolom di kolom pertama, hijaunya juga 1 kolom di kolom pertama. Setelah ini kita klik refresh data display, akan bergerak. Jadi data demografi itu warnanya biru, data soal yang dianalisis itu warnanya hijau. Ada 10 soal. Ya, gitu ya. Kemudian setelah itu masukkan item label. Kita klik di sini. Jadi tadi ada 10 soal, kita beri nama saja. Soal pertama kita sebut dengan S1. Soal kedua S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Kemudian kita klik item labels OK. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian setelah itu masukkan kunci jawabannya. Bagaimana cara masukkan kunci jawaban? Kita masukkan di sini. MCQ scoring key. Kita klik di sini. Oke, kita masukkan kunci jawabannya mulai dari sini, soal pertama.
Nah, kunci jawabannya saya nggak hafal, saya buka dulu ya. Kunci jawabannya di sini. EAADA. Masukkan dulu. EAADA. Kemudian CDCBA. CDCBA. Ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa scan data for codes di sini. Klik. Nah, sudah terbaca kode dari data yang dianalisis. Ada jawabannya A, B, C, D, E, dan ada yang kosong. Berarti ada yang tidak dikerjakan. Enggak masalah. Nah, kita cek apakah betul ada yang. Nah, ini ada yang kosong. Kemudian ada lagi enggak? Ya, ini juga ada yang kosong. Oke, enggak masalah. Nah, berarti sudah selesai kita memberikan identitas di data yang akan kita analisis. Kemudian klik di sini WinStep, Save Control with Data File and Exit to WinStep Analysis. Kita klik. Oke. Oh, ini tadi belum masuk ya. Sorry. Oke, kita ulangi saja. Ini tadi nameline-nya adalah 6. First column-nya 1, ini 7, ini 10. Ya, kalau belum berhasil diulangi saja teman-teman, tidak usah khawatir. Kemudian klik data display. Oke, sudah benar. Item labels S1, S2, S3, S4, S5, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Item labels oke. Kemudian MCQ scoring key. Nah, kita buka lagi kunci jawabannya. EAADA. EAADA. CDCBA. CDCBA. Oke, kemudian kalau sudah kita klik scan data for codes. Ya, oke. WinStep, Save Control. Nah, ini misalnya kita ganti yes. Save. Nah, kemudian kita klik yes. Nah, ini tandanya berhasil muncul seperti ini. Kita klik yes. Nah, kalau tandanya berhasil kita kembali ke sini. Ini muncul kedip-kedip lagi yang hitam tadi. Kemudian kita enter 2 kali. 1, 2. Ya, sudah dilakukan analisis teman-teman. Lantas bagaimana hasilnya? Hasilnya banyak sekali yang bisa kita lihat. Ya. Ini kita lihat dulu displaynya ini. Jadi ini analisisnya dibuatkan rangkuman dari bahasa pemrogramannya di sini di bawah ini. Ya. Oke, kita minimize. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ada di output tabel. Ada banyak sekali teman-teman. Ini kita klik output tabel. Nah, ada 45 tabel kalau tidak salah. Nah, ini paling tinggi. Ada 45 tabel yang merupakan hasil analisis. Luar biasa. Itu pun sebetulnya ada beberapa yang double. Ya, ada yang 2.2, 2.5, dan seterusnya. Kita lihat dulu yang pertama dari summary statistiknya dulu. Ya, summary statistiknya dulu. Kita lihat. Kemudian kita klik, lebarkan. Nah, ini rangkumannya. Ini adalah hasil pengukuran pada person. Berarti tadi total siswanya ada sebanyak berapa berapa siswa yang kita analisis ada di sini rangkumannya ya.
Kemudian ini juga banyaknya item, berapa item yang dianalisis, kemudian ringkasan dari hasil pengukurannya mulai dari min sampai dengan min itu min rata sampai dengan nilai minimal. Ini juga begitu. Ya. Oke, kemudian diperlihatkan juga mulai dari nilai logitnya. Ini measure itu nilai logit, kemudian infit dan outfit statistiknya. Nah, mungkin nanti di mata kuliah evaluasi kita akan bahas lagi lebih jauh ya. Kemudian kita lihat output tabel yang lain. Output tabel, kemudian yang penting ini right map atau variable maps. Kita klik di sini, ya, kemudian kita lebarkan. Nah ini teman-teman. Ya. Nah, ini bisa kita baca begini. Jadi ini adalah person di sebelah kiri, di sebelah kanan itu adalah item. Ya, sebelah kiri adalah person, artinya siswa, sebelah kanan adalah item. Ya. Nah, semakin tinggi nilai logitnya, siswa itu semakin pinter. Jadi ini, kemudian semakin tinggi nilai logit dari sebuah soal, maka soalnya semakin sulit. Ya. Jadi ini semakin sulit pada item yang sebelah kanan ini, sebelah kiri semakin pinter. Jadi begini, ini ada dua siswa, ya ini mestinya muncul ini apa namanya, muncul kode siswa ini harusnya. Nanti kita akan perlihatkan lagi dengan bandingkan dengan yang person map. Bisa kita lihat dari sini sebelum melanjutkan baca tadi. Person measure. Nah ini person right map. Nah ini kita bisa lihat person right map. Jadi ini tadi sebetulnya kenampakan dari nomor 55 PN4D 57P. Ini kode dari siswa dengan data demografinya. Artinya ini adalah nomor responden 55 perempuan dari SMA negeri, kemudian orang tuanya S1 tinggal di desa. Nah, ini yang paling pinter ini. Nah, ini sama dengan personil nomor 57 juga perempuan dari SMA negeri, tapi orang tuanya lulusan SMA saja, tinggalnya juga di desa. Nah, ini yang paling pinter dari desa-desa semua. Ya, karena nilai logiknya paling tinggi. Nah, kita kembali ke sini tadi. Ya, jadi ini sebetulnya kode dari ini tadi ya lengkapnya teman-teman. Di right map dari person map ya. Ya, ini kode dari sini. Hanya ini diletakkan di sebelah kanan. Kalau yang di sini tadi diletakkan di sebelah kiri. Nah, ternyata ini siswa yang nomor dua orang ini dia berada di paling tinggi, artinya dia paling tinggi, paling pinter. Nah, dan dia mampu menyelesaikan semua soal, termasuk soal yang paling sulit. Nah, dalam hal ini soal yang paling sulit itu adalah soal nomor 1. Karena ini nilai logiknya paling tinggi. Artinya apa? Dua siswa ini dia mampu menaklukkan semua soal. Karena soalnya yang dikerjakan itu nilai logiknya berada di bawah. Ya, lebih rendah dari nilai logik dua orang siswa ini. Nah, ini soal nomor 1 itu yang paling susah. Maaf, ya betul, yang paling sulit ya. Kemudian soal yang paling mudah itu berarti soal nomor 3. Ya, karena nilai logiknya paling rendah. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya ini 267. Kita lihat kalau di detailnya itu berarti ini 216471. Nah, kita lihat ini yang peringkat kedua ini ya. Peringkat kedua itu nomor siswa 21 perempuan dari SMA negeri, orang tuanya SMA, tinggalnya di desa. Yang pintar-pintar
dari desa semua ya. Kemudian yang ini nomor 64 perempuan, kemudian dari SMA negeri, orang tuanya S1, tinggalnya juga di desa. Ini juga begitu, tinggalnya juga di desa. Nomor 71 perempuan dari SMA negeri, kemudian orang tuanya hanya SMA. Ya, tapi tinggal di desa. Nah, ini peringkat yang kedua. Nah, ini tadi akan terbaca jelas ada di sini, teman-teman. Ya, ada di sini. Nah, posisinya di peringkat 2. Nah, kita bisa bandingkan kalau yang 2 siswa ini dia mampu menyelesaikan semua soal. Tapi 3 orang siswa ini dia tidak mampu menyelesaikan soal nomor 1 dan soal nomor 8. Karena kemampuannya di bawah nilai logik dari 2 soal ini. Tapi untuk soal nomor 6, 10, 2, 9, dan seterusnya, itu dia biasa selesaikan. Itu ya. Nah, itu cara membacanya di right map. Dan kemudian kita lihat langsung yang paling bawah saja. Nah, yang paling tidak beruntung, yang paling tidak pinter, itu ada di 4 siswa paling bawah ini. Nah, dia hanya mampu menyelesaikan soal nomor 7 dan nomor 3 saja. Ya, soal nomor 7 dan nomor 3 saja. Nah, ini kalau kita lihat nomor identitas lengkapnya. Nah, ini ya. 05 LND. Ya, ini artinya nomor 5 laki-laki. Kemudian dari SMA negeri, orang tuanya SMA, dan seterusnya. Oke. Begitu teman-teman cara membaca yang pertama dari right map-nya. Kemudian output tabelnya yang lain masih banyak. Kita akan coba baca satu persatu ya. Kita lihat lagi di sini. Di person measure-nya dulu. Ya, person measure tabel nomor 17. Ya, person measure. Ya, kemudian kita lebarkan. Nah, kita lihat. Jadi ini adalah nilai logik dari siswa. Artinya yang paling tinggi itu nilai logiknya adalah 3,06. Kemampuan yang paling tinggi. Yaitu siswa nomor 55, perempuan, negeri, SMA-nya, kemudian orang tuanya S1, tinggalnya di desa. Sama seperti kalau kita konfirmasi di sini tadi. Ya, ini. Sama seperti yang tadi ini juga. Nah, ini ditempatkan di skala nomor 55 dan seterusnya ini. Nilai logiknya. Ya. 3,06. Ini juga sama, 3,06. Ya. Nah, itu person measure-nya. Jadi ini berdasarkan nilai logik. Logiknya itu ada di measure ini. Sampai kemudian yang paling rendah nilai logiknya min 2,04. Yaitu responden nomor 48 laki-laki dari SMA negeri, orang tuanya S1 tinggal di desa juga. Nah, gitu. Kemudian berikutnya kita lihat di item measure. Nah, tabel nomor 13. Nah, oke, muncul, kita lebarkan. Nah, ini teman-teman, soal yang paling susah itu bisa kita lihat di sini. Nilai logiknya 2,44 ya, plus 2,44. Itu adalah soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Kemudian soal yang paling susah, paling mudah itu nilai logiknya min 2,66 yaitu soal nomor 3. Nah, tadi di apa namanya? Right map tadi kan juga kelihatan. Nah, kita lihat di situ dari 73 siswa yang mengerjakan ya, itu skornya terlihat di sini ya. Nah, jadi soal yang paling sulit itu hanya mampu dikerjakan oleh 9 orang siswa. Ya, soal nomor 1. Ya. Kemudian soal yang paling mudah itu dikerjakan oleh 67 siswa yang paling mudah ya, soal yang paling mudah. Oke. Kemudian kita akan juga bisa melakukan analisis apakah soal-soal itu terjadi bias atau tidak. Misalnya soal itu hanya cocok untuk anak-anak yang desa saja atau anak-anak yang
tinggal di kota saja, dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini tadi, kalau kita gunakan tabel yang ini, persiapan tadi, ini kan nomor kolom pertama, kolom kedua ini kan nomor responden. Ini kolom ketiga ini adalah jenis kelamin. Nah, berarti kita menggunakan, misalnya mau menganalisis apakah ada bias gender, ya, ada perbedaan jenis kelamin misalnya yang menyebabkan soal itu menjadi ditanggapi secara berbeda pula berdasarkan jenis kelaminnya misalnya. Nah, kita bisa lakukan di sini. Output tabel, kemudian div. Item div between, ya. Tadi kita mulai dari kolom ketiga, jenis kelamin tadi kan ada di kolom ketiga. Kemudian width, W-nya itu berarti 1, artinya kita menganalisis berdasarkan jenis kelaminnya saja. Ya, kemudian ini display tabel, kemudian ini display graph. Kalau ini tidak mau ditampilkan tabelnya, ini tidak usah dicentang. Ya. Nah, kalau mau ditampilkan ini dicentang. Kita menampilkan grafiknya saja misalnya. Atau dua-duanya kita tampilkan ya. Tabelnya kita tampilkan. Kita beri tanda centang, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik label. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, ini grafiknya akan dimunculkan di Excel. Tandanya sudah muncul, di bawah ini muncul klip-klip. Nah, ini. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini teman-teman. Jadi ini hasil analisis div, ya, apakah terjadi bias atau tidak. Yang perlu dilihat adalah yang garis warna hitam ini laki-laki, garis warna merah itu perempuan, yang hijau rata-rata. Nah, supaya tidak membingungkan, rata-ratanya kita del aja. Ini kita klik, kemudian klik kanan, del. Nah, soal-soal nomor berapa saja yang mendapatkan tanggapan berbeda, kita bisa lihat di sini. Yang pertama soal nomor 3. Ini berarti soal yang paling mudah atau yang paling sulit, teman-teman? Bisa kita lihat dari sini tadi. Soal nomor 1 itu adalah soal yang, oh ini div-nya ya. Oke, ini tadi. Nah, di sini. Soal nomor 1 itu soal yang paling sulit. Ya. Kemudian soal nomor 3 itu soal yang paling mudah. Kita lihat di sini, ini yang paling mudah, ini soal yang paling sulit. Ya, sama seperti yang tadi kita tampilkan itu. Nah, ternyata soal nomor 3, baik laki-laki maupun perempuan itu responnya kurang lebih sama. Nah, yang sedikit berbeda ada di sini, soal nomor 6 misalnya. Yang perempuan itu ternyata lebih mampu mengerjakan dibandingkan yang laki-laki. Ya. Demikian pula soal nomor 8. Itu lebih dikuasai oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian yang ini nomor berapa ini? Nomor 9 itu ternyata lebih dikuasai oleh siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan. Gitu, itu analisis div-nya. Kita bisa juga melakukan analisis div yang lain dengan mengubah tadi output tabel, item div. Kalau tadi kan kita menggunakan S3W1. S3W1 tadi kan dasarnya dari sini nih. Mana tadi? Ini ya. S3 ini artinya berdasarkan jenis kelamin, kemudian ini asal sekolah SMA, kemudian ini pendidikan orang tua. Ya, pendidikan orang tua. Misalnya berdasarkan asal sekolahnya, SMA atau negeri gitu ya. Negeri atau swasta. Nah, berarti tadi ada di kolom berapa? Ada di kolom 4. Ya, berarti S-nya ini kita ganti dengan S4, B-nya W1. Kemudian display graph. Kalau misalnya tabelnya tidak mau ditampilkan, dihilangkan saja. Kita klik OK, kemudian label. Tunggu dulu, nanti Excel-nya akan berkedip di bawah. Nah, ini sudah berkedip. Kemudian kita klik. Nah, ini. N warna hitam itu negeri, warna merah swasta,
warna hijau reratannya. Kita hilangkan warna hijaunya. Kalau ingin melihat perbedaannya, kita del saja. Nah, ternyata ini hampir soal itu ditanggapi sama, tidak ada bias gender ya. Kecuali soal nomor 1. Ternyata dari SMA swasta lebih mumpuni mengerjakan soal nomor 1 dibandingkan dengan yang SMA negeri. Nah, dari sini. Nah, gitu cara membacanya ya. Nah, kita juga bisa melakukan analisis diff tidak hanya berdasarkan satu parameter saja, bisa menggunakan lebih dari satu parameter. Caranya ya tinggal masukkan ini. Misalnya berdasarkan jenis kelamin dan asal SMA-nya. Berarti kita mulai dari S3, W-nya berarti W2. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita langsung buka tabel grafiknya saja. Ini display tabelnya kita hilangkan, kita klik OK, kemudian label. Tunggu dulu sampai Excel-nya berkedip di bawah. Ya, sudah berkedip. Nah, ini. Reratannya kita hilangkan, reratannya yang warna biru. Del. Nah, yang warna hitam itu laki-laki negeri. Hitam laki-laki negeri. Kemudian yang warna merah itu perempuan negeri. Nah, kebetulan yang laki-lakinya tidak ada yang dari swasta ya. Kemudian yang warna hijau itu perempuan swasta. Kurang lebih ini grafiknya hampir sama ya. Jadi begitu. Itu teman-teman cara singkat membaca diff ya. Kita lanjutkan. Ini waktunya terbatas. Terakhir yang kita sampaikan nanti di mata kuliah evaluasi mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi. Kita baca skalogramnya. Kita klik skalogram. Nah, ini teman-teman. Ini penting sekali kita membaca skalogram. Itu skalogram itu begini cara membacanya. Ini adalah nomor soal 3, 7, 4, dan seterusnya. 10 berarti satunya di atas, nolnya di bawah. 10, 6, 8, 1. Semakin ke kanan soalnya semakin sulit. Ya, semakin ke kanan soalnya semakin sulit. Semakin ke kiri soalnya semakin mudah. Buktinya apa? Yang benar itu akan mendapatkan angka skor 1, yang salah. Jadi kalau jawabnya benar itu nilainya 1, salah skornya 0. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita bisa analisis karakter dari siswa yang mengerjakan. Contoh misalnya, siswa nomor 55 ini. Soal mudah-mudah dia mampu selesaikan. Nah, nomor 55 ini sepertinya ada kecenderungan untuk, sekalipun dia pinter, ada kecenderungan untuk ceroboh. Karena soal yang mudah itu justru dia salah. Padahal soal yang sulit saja dia benar. Nah ini soal nomor 5 dia salah. Nomor 57 juga begitu. Nah nanti kalau misalnya Olimpiade, kita mungkin akan justru memilih siswa nomor 21. Karena dia cermat. Soal yang mudah mampu diselesaikan, sekalipun soal yang yang sulit itu dia tidak mampu selesaikan. Ya, dengan catatan kita bisa membina siswa yang nomor 21 ini. Atau kita memilih nomor 55 dan nomor 57 dalam Olimpiade dengan catatan apa? Meningkatkan ketelitiannya. Mungkin dengan sering dilatih mengerjakan soal-soal. Sehingga ini yang mestinya dia bisa kerjakan, harusnya dia benar tapi dia salah. Terus kita lihat lagi yang bawah misalnya. Nah, ada enggak ini soal yang tebak beruntung? Ada. Misalnya ini, tebak beruntung itu misalnya, nah ini, siswa nomor 5. Soal yang mudah, sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah, tidak bisa. Soal yang sulit malah dia benar. Nah, artinya apa? Kemungkinan besar dia hanya tebak beruntung. Nah, gitu. Ini juga begitu. Soalnya mudah, dia bisa.
kemudian ini agak susah sedikit, sudah tidak bisa, tetapi ini sulit sekali, ini juga tidak bisa. Ini juga lebih, nomor 67 ini juga mungkin lebih banyak tebak beruntungnya ini. Soal yang paling mudah dia tidak bisa, tapi soal yang paling sulit malah benar. Nah, kemungkinan dia hanya nebak-nebak saja. Begitu teman-teman, itu cara melakukan analisis. Masih banyak yang bisa kita tampilkan dari hasil analisis RAS model ini, ya. Dari output tabelnya ini belum banyak yang belum kita baca. Ya. Oke, saya kira itu. Nanti teman-teman silahkan berlatih dari file yang tadi saya bagikan. Ini ada berapa mahasiswa ini? 22 ya. 22. Nah, cuma nanti analisisnya jangan sama. Ya. Ini kan ada total ada berapa responden ini tadi? 73 ya, 73 responden. Nah, caranya nanti yang dianalisis kita bedakan menjadi 3 kelompok. Ya. Karena ada 21 berarti 7 mahasiswa. 7 mahasiswa, 22 ya. Oke, enggak apa-apa. 7 mahasiswa kelompok 1, ya, absen 1 sampai 7, kemudian 8 sampai 14 dan sisanya 15 sampai nomor absen terakhir itu kelompok 3. Kelompok di sini bukan berarti ini nanti dikerjakan secara kelompok, kerjanya secara individu, hanya yang dianalisis nanti berbeda. Jadi begini, yang dianalisis itu kelompok 1 adalah responden nomor 1 sampai nomor 25. Nomor responden 1 sampai 25. Gitu ya. Kemudian kelompok 2 berarti yang presensi 8 sampai 14, yang dianalisis adalah nomor 20 sampai 45. 21 sampai berapa? Kalau 25 46 ya, sampai 46. 21 sampai 46. Yang dianalisis nomor responden 21 sampai 46. Kemudian kelompok 3 itu berarti nomor 73 dari bawah sampai 25 responden ke atas. Berarti berapa ini? 73 kurangi 25, 50 berapa? Sampai nomor 48 ya. Jadi nomor presensi 15 sampai terakhir ya, sampai terakhir itu mulai dari nomor 48 sampai 73. Ya, responden tadi kan ada 73 responden. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi Bapak, ya silakan Mbak Anissa. saya ingin bertanya mengenai ini, untuk yang dianalisis itu poin-poinnya apa saja ya Pak? Ya, minimal tadi tabel-tabel yang ditampilkan Pak Bowo tadi. Ya. Karena itu kan banyak sekali yang outputnya. Gitu ya. Ada right map, kemudian person measure, item measure, kemudian summary statistik, kemudian diff dan skalogram. Itu ya. Iya, Bapak. Iya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya. Baik, saya tunggu hasil latihannya. Kemudian ini sepertinya kuliah terakhir, tinggal 1 pertemuan lagi untuk ujian. Nah, untuk ujian, saya menginginkan teman-teman bersama kelas A, B, C,
Ya, 3 kelas itu menyepakati hari apa, jam berapa. Nanti presensinya akan kita buat sesuai dengan jadwal kuliah kita masing-masing. Hanya saja mungkin yang kelas A itu tidak bisa kita gunakan hari Jumat apa ya. Hari Jumat kan tanggal merah ya besok ya. Nanti silahkan ditentukan pengisi presensinya kapan gitu ya. Tapi tolong berkoordinasi dengan kelas A, kelas B, dan kelas C sekaligus untuk memilih hari apa dilaksanakan ujian biostatistik. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau tidak, kita akhiri dulu. Mohon dibuka sebentar kameranya untuk dilaporkan di OJW. Ya, masih ada beberapa. Tolong sebentar saja dibuka. Ada Aziza, Amelia, Afifah, Bagus, Dwi, Astri. Alisa, Bagus, Dwi, Astri. Sebentar saja. Oke, 1, 2, ada Dwi Septiana. 1, 2, 3. Ya, teman-teman bisa meninggalkan Zoom. Ya. Silakan boleh meninggalkan Zoom, teman-teman. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.